Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan rumah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba lain lebih banyak daripada semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan kepada penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan Injil hari ini itu mengisahkan tentang hal yang jelas sebetulnya untuk kita. Para penggarap yang merasa bahwa dirinya itu yang mempunyai tanah, hak tanah. Maka dia yang mempunyai kuasa untuk istilahnya itu menggunakan tanah itu demi kepentingan pribadinya. Ini sesuatu yang sering kali terjadi dalam diri kita pula. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa apa saja, yaitu dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi kita seringkali justru merasa menjadi seperti Tuhan. Ambil contoh konkret. Kalau orang itu bersalah, bukankah kita seringkali mengadili orang? Bahkan orang itu tidak melakukan apa-apa, kita sudah mengadili orang pula dengan menggosipkan gini, menggosipkan begitu, menggosipkan seperti ini atau seperti itu. Bukankah kita juga itu seringkali bertindak seolah-olah menjadi Allah? Bahkan yang seringkali terjadi adalah kita, di kalangan kita sendiri seringkali justru mengadili tentang kehidupan yang akan datang setelah kematian. Dengan mengatakan, kamu pasti akan masuk neraka, kamu pasti akan masuk surga kalau melakukan ini. Bukankah itu tindakan seperti Allah? Berarti menganggap dirinya adalah Allah. Apalagi yang dihadapi oleh Tuhan adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa dia dengan omongan dia bisa memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu dan nanti hadiahnya surga atau hadiahnya neraka. Nah, ini adalah tindakan menjadi Allah. Nah, bukankah kita
itu dalam kehidupan ini. Yang penting adalah apakah dalam kehidupan kita ini kita menghasilkan sesuatu yang membuat Allah tersenyum kepada kita. Ini yang seringkali tidak pernah dipikirkan. Seringkali kita berusaha untuk membela Allah. Sehingga beberapa dari saudara kita itu justru membuat pasukan pembela Allah. Sekarang kita bisa melihat yang justru harus dibela adalah diri kita karena dosa-dosa kita oleh Allah. Bukan Allah butuh pembela. Allah dengan bersabda saja itu mempunyai kuasa untuk bisa mengalahkan musuhnya. Nah, kok kita mau jadi pembela? Nah, kadangkala dengan aspek, saya membela Allah, tindakannya adalah semena-mena. Nah, ini itu yang mau dikritik oleh Tuhan. Kita sebetulnya adalah penggarap, bukan pemilik. Kalau penggarap itu yang penting adalah hasilnya. Hasil itu apa? Hasil itu adalah kebaikan maksudnya. Kenapa? Karena hasil dari tanah garapan itu adalah buah. Atau sesuatu panenan. Entah panenannya berupa daun atau berupa umbi, tetapi yang jelas adalah hasil dari perjuangan, dari perkebunan itu. Yang sekarang, apakah dengan kita menghasilkan sesuatu yang indah ini, yang indah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Dan kita mempersembahkan hasil itu juga kepada sang pemilik, yakni Tuhan, Allah. Ya, kita ini juga nantinya harus bisa mempersembahkan hasil yang baik dalam hidup kita ini. Apakah kata-kata kita, tindakan kita, tingkah laku kita, pekerjaan kita, sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah juga menghasilkan sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Ini yang harus kita lakukan. Bukan berarti bahwa kalau demikian Tuhan Yesus ini membenarkan adanya perpuluhan. Bukan hanya perpuluhan, tetapi Tuhan menginginkan seluruh kehidupan kita ini mengarah kepada Allah. Kalau ditanya apakah Allah butuh perpuluhan, apakah Allah butuh uang? Karena semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Allah bisa menggunakannya. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, kalau kita menjadi penggarap, kita tidak hanya memberikan perpuluhan, tetapi memberikan hidup kita, seluruh hasil kita. Karena apa? Supaya kita bisa hidup. Jadi bukan lalu sisanya untuk Allah, bukan. Tetapi kita nanti akan diberi oleh sang pemilik, itu adalah upah yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita dan sekaligus juga untuk kehidupan keluarga, kehidupan untuk bermasyarakat kita, semua serba akan dicukupi oleh sang pemilik itu. Nah, Ibu, Bapak, saudara, saudari yang terkasih, maka mari kita bersama-sama mencoba untuk bisa berpikir dan juga berikhtiar untuk melakukan sesuatu demi hasil dalam kehidupan ini. Dunia ini adalah kebun anggur Tuhan, kita adalah penggarapnya. Mari kita mencoba untuk serius menggarap kebun anggur Tuhan ini menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan dan sekaligus juga untuk sang pemilik utama. Selamat merenungkan.